Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Duta Bujana, NIM 6101418071 dari Rombel PJKRB angkatan 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan matkul psikologi olahraga. Di pembahasan yang pertama, mendefinisikan sikap dan menjelaskan struktur dan fungsinya dengan referensi khusus pada fungsi sikap defensif ego. Lalu yang kedua, membahas cara mengukur sikap termasuk skala Tunstall, Likert, and Osgood. Dan yang ketiga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Keempat, memahami hubungan antara sikap dan perilaku olahraga menggunakan teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Yang kelima, menggunakan model trans-teoretikal untuk memahami masalah penerjemahan pro sikap olahraga menjadi partisipasi olahraga. Dan yang keenam, mendiskusikan strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Yang pertama, apa itu sikap, struktur dan fungsinya? Sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkoordinasikan sehingga muncul kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus tersebut. Sikap ini sendiri ditujukan kepada benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lain-lain, serta memberikan kesiapan untuk merespon positif atau negatif terhadap objek atau situasi yang memberikan stimulasinya. Berikutnya ada sifat sikap Pennington et al. Tahun 1999 yang membedakan antara dua pendekatan pemahaman sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional, melihat mengapa kami memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tersebut dapat membantu untuk kita. Dalam pendekatan fungsional, sikap dibutuhkan untuk yang pertama, fungsi adaptif, kedua, fungsi pengetahuan, dan tiga, fungsi pertahanan. Fungsi adaptif di sini sikap untuk lebih fleksibel menghadapi segala situasi yang ada. Jadi lebih luas fungsi dari sikap ini sesuai dengan keadaan. Yang kedua, fungsi pengetahuan untuk pengetahuan di sini untuk bagaimana sikap kita dalam sesuai dengan umur kita. Semakin dewasa, maka pengetahuan kita semakin luas dan kita bisa lebih bijak dalam menilai sikap. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Di sini sikap bisa diartikan untuk pertahanan diri, sehingga kita tahu apa yang dapat mengancam kita atau tidak. Yang kedua, dalam pendekatan struktural, melihat pada komponen yang berbeda dalam pembentuk sikap. Ada tiga aspek sikap, yaitu pertama, dimensi kognitif, dimensi sikap afektif, dan dimensi perilaku. Di sini kognitif itu pengetahuan, dimensi sikap afektif untuk gerak, dan dimensi perilaku. Berikutnya ada skala pengukuran sikap. Yang pertama, skala Likert, mengukur sikap yang menyangkut keyakinan, perasaan, dan perilaku. Jadi dimensi kognitif, afektif, dan perilaku semuanya termasuk. Yang kedua, skala Tunstall, mengembangkan sistem sikap yang kompleks pengukuran. Skala Tunstall menyerupai skala Likert di dalamnya. Dan yang ketiga, skala Osgood, mengembangkan prosedur alternatif untuk langsung mengukur sikap. Skala diferensi semantik
dan diterapkan untuk mendeskripsikan subjek tes. Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang pertama, kepribadian. Sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Yang kedua ada gen. Beberapa aspek kepribadian itu diwariskan. Mungkin kita bisa mewarisi kecenderungan untuk mengembangkan jenis tertentu sikap. Memang ada beberapa bukti bahwa susunan genetik kita dapat mempengaruhi kita untuk bersikap positif atau negatif secara umum terhadap olahraga. Yang ketiga, sikap itu sendiri, itu dengan mengadopsi sikap terhadap olahraga yang mereka lihat pada panutan dengan mengamati dan meniru perilaku panutan mereka. Hubungan antara sikap dan perilaku olahraga menggunakan teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Teori tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan untuk menjelaskan partisipasi dalam olahraga ada dua faktor, yaitu sikap dan niat. Teori perilaku terencana, yaitu teori perilaku terencana mengatasi dengan perkenalan variabel lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat. Model transvertikal. Model tersebut terdiri mengacu pada fakta bahwa model tersebut terdiri dari unsur-unsur dari beberapa teori psikologi. Ada tahapan dalam berolahraga, yaitu pertama kontemplasi, persiapan, tindakan, pemeliharaan. Itu bisa kalian cari sendiri ya. Strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Mengubah sikap orang terhadap olahraga ada pendekatan teoritis untuk mengubah sikap, yaitu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif memberikan cara untuk memahami cara-cara kita membujuk diri kita sendiri untuk tidak berlaku jahat seperti pelatihan reguler. Visualisasi kognitif juga tersedia dengan teknik untuk membujuk orang lain agar mengikuti perilaku mereka melihat sebagai hal yang tidak diinginkan secara sosial. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini karena waktunya sangat mepet dengan deadline. Saya terpaksa seadanya. Mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan. Ambil baiknya, buang buruknya. Tetap stay tune di channel saya. Terima kasih.